Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmahnya kepada kita semua, dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali ngaji bersama kita di malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa zurriyyatihi ajma'in, wa li jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin, wa li sa'iri sadatis sufiyyatil muhaqqiqin, wa li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila al-awliya at-tis'a, wa ila ulama wa muassisi nahdlatil ulama fi Khalil al-Bankalani, wa ila hadrati Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wa ila hadrati Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ila Kiai Samsul Arifin, wa Kiai As'ad Hamsul Arifin, wa Kiai Ahmad Fawa'id As'ad Hamsul Arifin, wa Kiai Hariri Abdul Azim, wa Kiai Khalid Umar, wa Kiai Uzairan Taifur Abdullah, wa li muallifi kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, أن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومه في الدين والدنيا والآخرة، ولمشايخنا سادينا ومعلمينا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولنا ولأهلنا ولأصدقائنا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا في الله ولجماعتنا، أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا، وأن الله يشفي مرضانا ويقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح لنا أبواب الخيرات والبركات، وأن الله يخدم لنا بحسن الخاتمة والسعادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian akhir dari ngaji bersama kita tadi malam, kita sudah sampai di halaman 46 yang menjelaskan
tentang beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berpaling dari menikah atau enggan untuk menikah. Di antaranya adalah inhitatul adabi, yakni dekadensi moral atau terpuruknya akhlak yang baik. Di antaranya ini terkait dengan pernikahan ya. Di antaranya adalah at-taghali fil muhur wal israf fil jihaz, yakni bermahal-mahal di dalam hal mahar atau mas kawin, kemudian berlebih-lebihan dalam hal keharusan mempersiapkan perabot-perabot rumah tangga. Kemudian ada orang yang memaksakan diri padahal tidak memiliki kemampuan harta untuk meniru terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya, sehingga sekilas tampak bahwa ia seperti orang kaya, padahal dia memaksakan diri dan justru akan mengakibatkan hal-hal yang buruk kepadanya. Dan juga diantaranya lagi adalah tuntutan-tuntutan dari para istri terhadap para suami, menuntut kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang melampaui batas kewajaran, melampaui batas kebutuhan pokoknya, sehingga kemudian mengakibatkan beban-beban berat bagi para suami. Ini adalah hal-hal yang menjadi faktor yang menyebabkan orang kemudian enggan atau berpaling dari menikah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaju hadzan naqsi huwa annal wajiba an turabba al-banatu tarbiyatan diniyatan. Ini terutama di bagian akhir ya, di masalah taklifuz zawjati al-azwaja bimataliba manziliyatin. Yani fenomena para istri menuntut kepada para suaminya akan tuntutan-tuntutan kebutuhan rumah tangga yang melampaui batas, melebihi dari kebutuhan pokoknya. Nah, solusinya bagaimana? Solusi dari masalah ini, annal wajiba, sesungguhnya perkara yang wajib itu anturabba, hendaknya dididik siapa albanatu, anak-anak putri, tarbiyatan diniyatan, dengan pendidikan agama, wa an yansha'na, dan hendaknya tumbuh berkembang siapa anak-anak perempuan itu nasy'atan akhlaqiyatan, dengan tumbuh berkembang akhlaknya atau karakternya, dibangun karakternya dengan karakter yang terpuji, akhlakul karimah. Wa yumarranna, dan dilatih, wa yumarranna, dan dilatih siapa anak-anak perempuan itu ala wadhaifil manzili, atas tugas-tugas rumah, ya, memasak, mencuci, menyetrika baju, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Tugas-tugas pokok yang ada di rumah. Wa wajibatil hayati al-mustaqbalati, dan kewajiban-kewajiban kehidupan yang akan datang, yang nantinya harus diemban oleh anak perempuan tadi ketika sudah menikah nanti. Litu'at dia, fungsinya atau gunanya apa? Litu'at dia, agar mampu melaksanakan siapa almar'atu, seorang perempuan, melaksanakan wajibatiha, terhadap kewajiban-kewajibannya, idza barazat, ketika sudah menuju siapa perempuan tadi itu menuju lil hayati zaujiyah, kepada kehidupan suami istri ya, kehidupan rumah tangga. Fatakuna, maka
akan menjadi siapa mar'ah atau perempuan tadi itu menjadi mutirata manziliha, menjadi mutirata manziliha, menjadi direktur rumah tangganya, ya, menjadi ibu rumah tangga yang mengatur segala hal yang terkait dengan apa yang ada di rumah. Wara'iyata ailatiha, wara'iyata ailatiha, dan menjadi orang yang mengurusi keluarganya. Wasa'adata zaujiha, dan menjadi kebahagiaan bagi suaminya. Wa fakhra ahliha, dan menjadi kebanggaan keluarganya. Wa ammat taghali, adapun bermahal-mahal, wa huwa adapun at-taghali itu at-tanafusu, yakni bersaing, berlomba-lomba. Kalau dalam bahasa Jawa cor-coran, ya, cor-coran. Fil jihazi, di dalam perabot-perabot rumah tangga, ya, yang dibebankan kepada calon suaminya, kepada calon suami ketika nanti menjadi kepala rumah tangga, dituntut untuk melengkapi perabot-perabot rumah tangga yang diperlukan. Nah, ketika nanti suasananya atau keadaannya adalah saling jor-joran, berlomba-lomba, bersaing, ya, imma takliban, ada kalanya hal itu karena mengikuti dil aghniyai, terhadap orang-orang kaya, wa imma tanfidan li raghabatin nisa'i, dan ada kalanya karena melaksanakan keinginan-keinginan wanita, keinginan istri-istri. Wa imma tama'an, dan ada kalanya karena toma' atau rakus, ya, fi sarwati, di dalam kekayaan-kekayaan. Fayamna'u, maka mencegah atau menghalangi apa at-tanafus tadi itu, mencegah asyababa, kepada para pemuda, aniz zawaji, dari menikah. Ya, kemudian ketika sudah seperti ini, membuat para pemuda yang semestinya memiliki semangat, keberanian, dan kemauan untuk menikah, setelah melihat kenyataan seperti ini, maka kemudian menjadi enggan atau terhalang untuk menikah. Watabqa, dan tetap siapa al-makhtubatu, perempuan yang dilamar, perempuan yang dilamar, muntaziratan, halih menunggu, muntaziratan, halih menunggu, mutaraqibatan, juga meneliti, ya, meneliti, liman, kepada orang, yadfa'u, yang mampu siapa man, yang mampu membayar siapa man, al-ulufa, akan miliaran, miliaran, bukan hanya jutaan tapi miliaran. Menunggu serta meneliti siapa nanti yang mampu membayar perabot-perabot rumah tangga yang dibutuhkan itu, atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang diinginkan, dengan membawa miliaran uang. Warubbama tola, dan terkadang lama atau panjang, alaiha, atas si perempuan tadi itu, apa lama itu waktu. Dan terkadang kalau memang yang diinginkan seperti ini, menunggu pelamar atau menunggu calon suami yang membawa segepok uang yang banyak, ini nanti bisa jadi waktunya akan lama, hatta tusbiha, sehingga kemudian menjadi siapa perempuan tadi itu anisan, menjadi perawan tua. Autumsi, atau menjadi, atau masuk waktu sore siapa perempuan tadi itu baisatan, merana. Oh, merana, berarti ngenteni calon suami yang membawa banyak harta,
seperti yang diinginkan, tidak kunjung-kunjung datang, akhirnya menjadi perawan tua. Ya, perawan tua mesak nih itu. Wal asimu adapun yang berdosa fi dzalikal bala'il ajili wal ajili, di dalam kesengsaraan yang dekat maupun yang cepat maupun yang lambat itu ya. Huwa adapun al-asim atau yang berdosa, dalam hal ini siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah dzalikal waliyu, yakni walinya itu walinya si perempuan tadi, al-jahilu yang tidak pintar, al-ghafilu yang juga lalai. Wali sing ora pinter tur lalai tadi itulah yang berdosa. Wa ilaju hadhil illati, adapun solusi atau pengobatan terhadap penyakit ini, huwa ya al-ilaj atau solusinya atau pengobatannya itu taqlilul qiyamil madiyati, yakni meminimalisir nilai-nilai materi. Ya, diturunkan kalau misalnya tadi ya at-taghali, bermahal-mahal dalam hal mahar, kemudian berlebih-lebihan atau berlomba-lomba dalam hal jihaz atau perabot-perabot, maka ya diturunkan, diminimalisir sehingga kemudian mampu untuk dipenuhi. Wal iktifa'u, ya di samping meminimalisir, yang berikutnya adalah al-iktifa'u, yakni mengambil cukup atau menganggap cukup fil jihazi, di dalam hal perabot rumah tangga itu, bil yasiri, dengan yang sedikit atau yang sederhana atau yang biasa, ala qadaril hajati, sesuai dengan kadar kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ma'a mura'ati ahwaliz zamani, bersamaan dengan tetap memperhatikan kondisi atau situasi zaman. Ya, tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Jadi tidak semata-mata berusaha untuk meminimalisir dan kemudian mengambil cukup dengan yang biasa dan sederhana, tapi juga tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Terus kemudian solusi berikutnya atau pengobatan berikutnya adalah dengan apa? Ini wal i'radi, dan dengan berpaling anintiqadin nasi, dari kritikan manusia atau dari kritikan orang lain, wa araihim, dan pendapat-pendapat mereka. Ya, jadi biasa orang lain itu mengkritik, ya, orang lain itu menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan penilaian-penilaiannya, biarkan saja. Jadi harus bisa mengukur kemampuan sendiri. Dalam hal ini misalkan ketika seorang pemuda akan menikah, dalam hal mahar misalnya, maka harus bisa mengukur kemampuannya seberapa. Terus wali misalnya, wali dari si perempuan, tentu ketika misalnya sudah ada calon suami yang solih, yang baik, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama-sama, maka yang hendaknya segera dilakukan adalah menikahkannya. Ya, ketika sudah menemukan calon suami yang solih, yang sekufu. Dan dalam hal mahar misalnya harus dipermudah, ya, termasuk juga dalam hal jihaz atau tadi ya perabot rumah tangga itu. Fa inna irdha'a jami'in nasi, karena sesungguhnya usaha untuk membuat ridho, karena sesungguhnya
berusaha untuk meridhokan seluruh orang, seluruh manusia, itu ghayatun, sebuah tujuan la tudraku yang tidak mungkin bisa dicapai. Ya, jadi misalnya orang mengkritik, orang menilai negatif terhadap apa yang dilakukan terkait dengan hal ini ya, terutama ini ya sebuah hal yang wajar, karena misalnya kalau kita ingin semua orang itu bisa menerima dan menyenangi kita semua terhadap apa yang kita lakukan, itu tidak mungkin terjadi. Maka ada ungkapan lain juga itu yang menyatakan bahwa ketika seseorang menginginkan seluruh orang yang berada di sekitarnya itu mencintainya dan memberikan dukungan kepadanya, maka sebenarnya ia menginginkan sesuatu yang mustahil untuk diperoleh. Ya pasti ada satu dua yang tidak senang, pasti ada satu dua yang tidak sependapat. Sebagaimana ini ya, fa inna irdha'a jami'in nasi ghayatun la tudraku. Sesungguhnya berusaha untuk membuat ridho seluruh orang yang ada di sekitarnya atau komunitasnya itu adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Wa adamut tabassuri, sementara tidak adanya berusaha untuk mencari tahu, meneliti, mengamati fil awaqibi, terhadap akibat-akibat yang nantinya akan timbul, itu yu'addi, akan menyebabkan apa adamut tabassur tadi itu, menyebabkan ila fawatil masalihi, menyebabkan pada hilangnya atau terlepasnya berbagai kemaslahatan wan nadmi, dan juga menyebabkan penyesalan. Ya tentu harus imbang tadi ya, di samping berusaha untuk mengukur kekuatan dan kemampuan sendiri, tapi juga mura'atu ahwaliz zaman, tetap memperhatikan situasi dan kondisi zaman atau waktu saat itu. Ya, sehingga nanti yang diperoleh ini adalah kemaslahatan bagi dirinya, juga kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani menukil sebuah syairnya, fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim la budda min musnin 'alaika wa qadihi. Fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim la budda min musnin 'alaika wa qadihi. Fal khalqu la yurja, fal khalqu, maka adapun orang banyak atau makhluk itu la yurja, tidak bisa diharapkan apa ijtima'u qulubihim, kumpulnya hati-hati mereka. Hati-hati mereka itu ngumpul klop satu suara misalnya, itu tidak mungkin bisa diharapkan seperti itu. La budda, ya, tidak boleh tidak, artinya ya pasti. Min musnin, ada yang memuji, alaika, kepadamu, wa qadihi, dan juga ada yang mencela. Ya pastinya ada yang memuji, ada yang mencela. Berharap bahwa semua hati dari orang-orang yang ada di sekitarnya itu cinta dan mendukung kepadanya, maka itu adalah hal yang tidak mungkin ya. Pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Wakam, dan seringkali ada menyebabkan dan banyak menyebabkan apa, at-tanafusu,
berlomba-lomba atau bersaing fil jihazi di dalam hal perabot rumah tangga, ila ijadi masyakila, menyebabkan adanya problem-problem, wartikabi duyunin, dan menumpuk-numpuknya hutang, wawuku'i ma'asin, dan terjadinya malapetaka. Arafa, mengetahui siapa an-nasu, orang-orang itu mengetahui alama nataijiha, menyakitkannya atau sakitnya akibat dari problem-problem itu. Walakinnahum, akan tetapi mereka atau orang banyak, ilahiyah, kepada problem-problem itu, munsakuna, tergiring, ya, tergiring. Jadi sebenarnya, atau kalau mau jujur ya, bahwa orang-orang itu sebenarnya sudah tahu bahwa ketika berlomba-lomba, bersaing dalam hal memenuhi perabot-perabot rumah tangga, itu akan menyebabkan timbulnya problem-problem, yakni hutangnya akan numpuk, kemudian ya hal-hal yang tidak menyenangkan akan timbul, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tahu, tetapi sebagaimana yang mungkin kita lihat ya, kayaknya orang itu sudah tergiring ke arah kesana. Lah apa sebabnya? Inqiyatan li sultanis syahwati wal hawa wa taqlidi, karena dilatar belakangi dan inqiyatan, mengikuti, li sultanis syahwati wal hawa wa taqlidi, terhadap kekuasaan hawa nafsu dan keinginan untuk mengikuti saja, mengikuti tren, mengikuti apa yang terjadi tanpa mengukur kekuatan diri. Wa amma taklifuz zawjati al-azwaja madhahirat tarafi war-rafahiyati wa sunufal malabisi wa wasailal madaniyati muhakatan litabaqatis sariyati, fahadha huwa sababun as-sababu likathirin minal munaqashati wan nafaqati lil hayati zawjiyati. Wa amma taklifuz zawjati, adapun membebaninya para istri, al-azwaja, kepada para suaminya, membebani madhahirat syaraf, madhahirat tarafi warrafahiyati, ini membebani akan penampilan-penampilan mewah dan glamor, dan ketok wah, ketok perlente, ketok glamor itu. Wasunufal malabisi, sinfonia, wasunufal malabisi, dan jenis-jenis atau mode-mode pakaian. Setiap ada mode pakaian baru, pengen, dan lain sebagainya. Wawasailal madaniyati, dan beberapa wawasail, dan peralatan-peralatan modern. Misalnya kalau HP atau alat komunikasi, setiap ada produk baru, ada produk-produk terbaru, kemudian tergoda untuk membeli dan lain sebagainya. Muhakatan, karena ingin meniru atau menyerupai, litabaqatis sariyati, terhadap kelas-kelas kaya, kaum berjuis, karena hanya dilandasi keinginan untuk meniru terhadap gaya orang-orang kaya, kaum sosialita misalnya. Fahadha, maka adapun ini, yani membebaninya para istri terhadap para suami akan hal-hal yang tadi kita sudah sebutkan,
Huwa yaitu as-sababu merupakan sebab. As-sabab adalah sebab likasirin terhadap banyak minal munaqasyati berupa saling berselisih wan nafaqati dan nafaqah atau biaya-biaya lil hayati zaujiyati bagi kehidupan rumah tangga. Ya, itu banyak menimbulkan atau menyebabkan terjadinya saling berselisih antara suami dan istri, dan juga mengakibatkan biaya-biaya kebutuhan keluarga itu nanti akan meningkat atau membengkak. Fazauju adapun suami itu qad yuti'uha, terkadang menaati siapa suami tadi kepada istrinya. Hingga jika ada siapa suami itu dhaifal iradati, orang yang lemah pendiriannya, orang yang lemah pendiriannya. Ada satu istilah itu disebut dengan isti, ikatan suami takut istri. Jadi diketak karo bojone wis mengkeret, bojone minta untuk dibelikan ini dan itu, dia tidak punya kekuatan untuk menolaknya, dituruti saja. Fayunafidhu, lalu kemudian melaksanakan siapa suami yang lemah pendiriannya tadi itu, melaksanakan muqtarahatiha, akan usulan-usulan dari istrinya. Wah, istrinya, mas, loh daftar keinginanku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, akeh-men. Setelah 10 tambah lagi hingga 100. Nah, kalau laki-laki yang lemah pendiriannya, ya tidak punya kemampuan untuk menolak terhadap apa yang dikehendaki oleh si istrinya, dia akan menurutinya. Padahal mungkin menurut ukurannya dia tidak mampu. Dia tentu akan melahirkan atau menyebabkan persoalan-persoalan tadi. Maka ketika si suami tadi itu lemah pendirian dan kemudian menaati terhadap keinginan dan usulan istrinya, fayasiru, maka menjadi apa ma'aluhu, ya akibat akhir dari suami tadi itu al-faqra, kefakiran, wal iflas, dan bangkrut, hancur gitu ya, bangkrut. Nah, sudah seperti ini, naudzubillah ya Allah. Au yukhalifuha, atau terkadang suami itu menentang terhadap istrinya, artinya tidak menuruti terhadap istrinya. Lah apa akibatnya kemudian fatajnahu, maka meminta siapa si istri itu ilal firaqi, meminta untuk berpisah. Waduh, bahaya ini. Au yuqabilu, atau terkadang mengimbangi siapa suami itu matalibah, akan tuntutannya si istri, mengimbangi bihusni siasati, dengan bagusnya siasat atau cara, wal hasmi, dan tegar. Famarrotan wa marrotan, artinya famarrotan, maka suami tadi itu menuruti terhadap keinginan istrinya di suatu kali, tetapi kemudian menolak apa yang diinginkan oleh istrinya itu di kali yang lain atau di kesempatan yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana kira-kira akibatnya? Faya'ishu, lalu kemudian hidup, maka kemudian hidup siapa? Az-zaujani, dua orang suami istri tadi itu, fi iraqin daimin, fi iraqin, dalam suasana saling bertempur, daimin, yang terus menerus. Bentino itu ya emang bertempur atau perang saja di rumah tangga tersebut. Wahada, adapun ini,
Inilah kenyataan itu min naqsit tahdhibi, termasuk dari kurangnya pendidikan, wakil latir rusdi, dan sedikitnya petunjuk, wa faqdil qanaati, dan tiadanya qanaah, war ridha, dan tiadanya ridha, bil maisuri, dengan yang ada, dengan nikmat yang sedikit, dengan nikmat yang ada. Maka ada satu ungkapan, iqna bil qalil ya'tikal kasir. Ini penting sekali, qanaah dalam kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri ya, tidak hanya istri saja. Ini menerima dengan lapang dada dan ridho terhadap nikmat yang sedikit. Kalau kita ridho dan qanaah terhadap nikmat yang sedikit, ya'tikal kasir, maka akan datang kepada kita nikmat yang banyak. Yaqna bil qalil ya'tikal kasir. Ya, terimalah dengan qanaah, olehmu akan nikmat yang sedikit pasti nanti akan datang kepadamu nikmat yang banyak. Hadhihi, adapun ini, itu haqaiqu, adalah kenyataan-kenyataan malmusatun, yang terasa atau faktual ya, yang betul-betul kita saksikan dan kita rasakan, sabitatun, yang tetap. Kullana, setiap kita itu nata'allamu, merasa sakit atau merasa pedih, minha, dari sebab haqaiq tadi atau kenyataan-kenyataan faktual tadi. Famata, maka kapan, nas'a, kita berupaya, li'ilajiha, untuk mengobatinya, untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Lina'lam, hendaknya kita mengetahui, annal i'radha, bahwa sesungguhnya berpaling, aniz zawaji, dari menikah, enggan untuk menikah, ogah untuk menikah, lebih memilih untuk menjomblo, sorangan wae, itu qatlun, pembunuhan ya, melengos dari menikah itu adalah sebuah pembunuhan, li fadilatil afafi, terhadap keutamaan menjaga diri dari hal yang diharamkan. Wa hirmanun, dan penghalang, lil autani, bagi bangsa-bangsa, penghalang, min rijalit difa'i, dari para orang-orang laki pembela, ini para pahlawan-pahlawan. Wa idfa'un, dan memadamkan, limasabihil hayatil waqadati, terhadap lampu-lampu kehidupan yang menyala ya, karena dengan tidak menikah terus akhirnya kan berakibat pada tidak adanya keturunan-keturunan, generasi-generasi yang diharapkan nantinya akan menjadi pembela-pembela tanah air, menjadi cahaya-cahaya kehidupan di zamannya. Fanahnu, adapun kita itu, min abna'i usyaqil fadhaili, termasuk generasi-generasi atau anak-anak orang-orang yang rindu terhadap keutamaan-keutamaan. Kita ini adalah generasi-generasi penerus dari orang-orang yang rindu akan keutamaan-keutamaan, arbabil ghairati, ya, yakni orang-orang yang memiliki semangat, alal masalihil amati, atas kemaslahatan-kemaslahatan umum untuk orang banyak. Fa'alaina, maka wajib bagi kita, an nata'assa, meneladani siapa kita, bihim, terhadap usyaqil fadhail tadi, terhadap para orang-orang tua kita yang sangat rindu terhadap keutamaan-keutamaan dan memiliki semangat untuk terwujudnya kemaslahatan umum tadi. Wa naqtadiya, dan hendaknya kita mengikuti bi'amalihim, kepada amal-amal mereka, as-solihati, yang solihah, linakuna, agar menjadi siapa kita,
menjadi khairu khalafin, penerus terbaik, generasi penerus terbaik, li afdhali salafin, terhadap leluhur yang terbaik, agar kita menjadi generasi-generasi penerus terbaik dari orang-orang atau nenek moyang kita yang terbaik. Ayyuhal akhul karimu, wahai saudaraku yang mulia. Ini di bagian akhir dari bab haula muskilatiz zawad, seputar problematika pernikahan. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menuliskan syairnya. Ta'ammal qawla dhi nushin wa wuddin wa badir bizzawaji tanal fakhara wa khudh biman batin hurrin asilin wa'ammir bittuqa wal khairi darak wa la taghtarra bil hasna'i tazhum bi akhbasi manbatin tajlu bawarak wa taqwallahi khairuz zadi fa'amur bi dzikrillahi lailaka aw naharak. Ta'ammal, angan-anganlah olehmu qaula dzi nushin, ucapannya orang yang memiliki nasihat yang baik, wa wuddin, dan cinta kasih, wabadir, dan segeralah kamu bizawaji, menikah. Segera menikah yang sudah siap dan mampu. Tanal, niscaya kamu akan memperoleh fakhrok, akan keagunganmu, akan kemuliaanmu, akan kebanggaanmu. Wakhudh, dan ambillah olehmu, ya maksudnya ambillah istri olehmu, min mambatin hurrin asilin, jadi dari keturunan orang yang merdeka dan orang yang baik. Makanya ada istilah kalau di komunitas Jawa itu, bahwa ketika orang itu akan mengambil atau memilih seorang istri atau calon istri, itu harus dipertimbangkan asal usulnya dari keluarga yang bagaimana. Tentu yang dipilih adalah dari keluarga yang baik. Wa amir, dan makmurkanlah, wa amir, dan makmurkanlah olehmu bituqa, dengan ketakwaan, wal khairi, dan kebaikan. Apa yang dimakmurkan? Darok, darok, rumahmu. Wala taghtarra, dan janganlah tertipu engkau bil hasna'i, dengan perempuan yang cantik, ya, dengan perempuan yang cantik lahirnya saja. Tazhu, yang tumbuh. Siapa perempuan yang cantik tadi itu? Bi akhbasi mambatin, di paling jeleknya tempat tumbuh, ya, dari keluarga yang tidak baik, ya. Dari keluarga yang akhlaknya tidak baik. Tentu itu akan berpengaruh pada karakteristik dari si perempuan tadi. Tajlu, yang akan menjelaskan atau menampakkan si perempuan yang hanya cantik lahirnya saja, yang tumbuh dari keluarga yang tidak baik itu, menjelaskan atau menampakkan bahwa rok akan kerusakan atau kebinasaan. Kalau pertimbangannya hanya cantik lahirnya saja, itu nanti akan berbahaya. Tentu berharapnya kalau punya pasangan hidup itu ya yang cantik dohiron wa batinannya, bukan hanya cantik luarnya tapi cantik akhlaknya. Wa taqwallah, adapun takwa kepada Allah itu khairuz zadi,
sebaik-baik bekal. Fa'mur, maka hidupkan olehmu, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, lailaka, akan malammu, au naharaka, au naharok, atau siangmu. Demikian yang bisa kita kaji di malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.